Hai everyone, kenalin aku Sasa. Aku di sini mau coba review beberapa parfum, mulai dari niche perfume, kemudian ada designer parfum juga. Ini adalah parfum-parfum yang aku beli secara online dan mereka aku beli dalam bentuk vialnya supaya aku bisa tahu dulu nih wanginya itu seperti apa sih, cocok atau enggak dengan aku sebelum nanti akhirnya aku memutuskan untuk beli full size-nya. Disclaimer juga, ini nggak endorse sama sekali, jadi aku beli bener-bener pure pakai uang aku. Kemudian aku juga bukan seorang ahli parfum, jadi aku review bener-bener sesuai dengan apa yang aku cium, jadi pakai hidung aku sendiri. Menurut aku ini cocok untuk aku atau enggak, enak atau enggak, seperti itu. Di sini ada 3 brand. Yang pertama ada MFK atau Maison Francisco Kurkdjian. Ini adalah niche perfume. Di sini kita ada 2 varian. Yang pertama ada Oud Satin Mood, kemudian ada Feminine Pluriel. Kemudian ada parfum dari Guerlain. Di sini sama-sama Mon Guerlain, tapi yang pertama ada Eau de Toilette-nya, kemudian ada Eau de Parfum-nya, dan yang terakhir ada Moschino. Oke, jadi nanti kita akan review satu persatu mulai dari niche perfume, kemudian yang designer parfumnya. Kalian penasaran kan wanginya seperti apa? So, stay tune terus. Oke, kita mulai review dari niche parfum dulu. Tapi sebelum aku review gimana sih wanginya dari masing-masing varian ini, aku mau jelasin dulu ke kalian bedanya antara niche parfum dengan yang designer parfum itu apa sih. Jadi kalau niche parfum itu dia adalah parfum yang diproduksi oleh rumah produksi yang memang khusus untuk memproduksi parfum. Jadi dia nggak produksi item-item lain, melainkan hanya si parfum ini aja. Kemudian untuk designer parfum itu seperti yang kita tahu, dia itu diproduksi oleh rumah produksi yang dia itu memproduksi item-item lain, jadi bukan hanya parfum. Misalnya kayak tadi yang kita punya dari Guerlain, kemudian juga ada dari Moschino, itu dia bukan hanya memproduksi parfum, tapi juga dia memproduksi item-item lain seperti mungkin sepatu, tas, atau apparel seperti itu. Oke, di sini kita ada 2 varian dari Maison Francisco Kurkdjian. Yang pertama ada Eau Satin Mood, kemudian ada Feminine Pluriel. Apa sih yang bakalan kalian dapat kalau kalian beli vial dari parfum-parfum ini? Yang pertama, kemasannya dulu. Mereka itu akan datang dalam bentuk kemasan yang seperti ini. Jadi ada seperti kartu yang di sini ada brandnya apa, kemudian ada variannya, kemudian juga ada jenis parfumnya itu apa, dan di baliknya ini ada made in France, kemudian ingredients dari masing-masing parfum ini. Dan pada saat kita buka, di dalamnya itu ada botolnya, botol vial parfumnya. Jadi ini hanya 2 mili isinya. Kemudian ada gambar untuk full size-nya itu seperti apa, dan ada sedikit penjelasannya di sini. Seperti apa sih gambaran dari parfum ini? Wanginya itu kayak gimana sih gitu. Kita mulai dari yang Eau Satin Mood dulu. Oke, di sini ada penjelasannya. Kalau parfum ini itu parfum yang kurang lebih note-nya itu ada oud, kemudian ada mawar atau rose dari Turki, dan juga ada vanilanya. Ini udah tinggal setengah karena memang aku sering pakai, dan ini benar-benar parfum yang luar biasa kalau menurut aku, yang benar-benar masterpiece banget dari MFK ini. Parfum ini tuh benar-benar well blended antara oud, rose-nya, kemudian dari vanilanya. Jadi pada saat kamu spritz atau kamu spray, wangi yang pertama kali muncul itu bukan hanya satu notes aja, tapi langsung semua notes. Tapi kalau misalnya di hidung aku, itu yang bener-bener kentalnya itu adalah oud-nya. Kemudian lama-kelamaan, mungkin ada sekitar 5-10 menit, itu wangi rose dan vanilanya yang bener-bener kecium banget di aku. Dan ini aku udah coba semprotin di ujung sini. Kalau di kertas itu begitu disemprotin, wanginya memang benar-benar kayak tadi yang aku sebutkan.
Jadi ada oatnya dulu yang keluar, kemudian baru lama-kelamaan jadi lebih ke rose dan vanilanya. Dan ini bener-bener tahan lama banget. Aku pakai dari pagi, sekitar mungkin sebelum aktivitas itu jam 8-an, dan aku pulang kerja jam 7 malam pun itu masih bener-bener kecium banget. Apalagi kalau misalnya kita semprotnya itu di fabric atau misalnya di baju kita, itu wanginya akan lebih long last lagi. Dan ini adalah tipikal parfum yang termasuk warm parfum. Aku sebenarnya nggak terlalu suka dengan parfum dengan base note vanilla, tapi nggak tahu kenapa dengan Oud Satin Mood ini aku benar-benar jatuh cinta banget, karena memang benar-benar seenak itu wanginya. Dan aku benar-benar consider untuk beli full size-nya, cuman ya berhubung memang MFK ini harganya lumayan mahal untuk satu full size-nya, jadi ya kita nabung dulu untuk beli full size-nya. Oke, yang kedua ada Feminine Pluriel. Kalau Feminine Pluriel ini adalah tipikal parfum yang menurut aku masuknya lebih ke floral banget. Jadi dia itu bright perfume yang benar-benar terang banget. Pada saat kamu semprot, dia benar-benar akan langsung keluar note-note floralnya. Yang pertama kali aku cium itu ada jasmine sama violetnya. Jadi jasmine-nya ini memang kuat, tapi dia bercampur dengan powderinya dari Irish atau violet ini. Kemudian nanti lama-kelamaan baru muncul note-note lain seperti patchouli, kemudian ada vetiver juga. Dan ini juga bener-bener long last banget. Aku pakai ini dari pagi sampai sore pun masih kecium, dan aku udah pernah semprot di ujung sini juga untuk tahu gimana sih wanginya dia kalau di kertas, dan sampai saat ini itu masih ada wanginya, bener-bener wangi banget dan tahan lama banget. Padahal aku semprot ini pas pertama kali dia datang itu kurang lebih ada 4 hari, dan itu masih kecium banget wanginya, masih bener-bener kuat banget wanginya. So, kalau kamu mau cari parfum dengan performa yang luar biasa, kamu bisa ambil parfum-parfum dari Maison Francis Kurkdjian ini. Dari based on 2 parfum yang aku beli vialnya ini, aku bisa bilang kalau memang MFK ini parfum-parfumnya itu dibuat dengan betul-betul baik, jadi kualitasnya memang luar biasa. Selain dia wanginya enak, dia juga performanya luar biasa untuk SPL-nya, sillage, kemudian ada projection dan juga longevity-nya. Itu udah nggak usah diragukan lagi. Cuman memang concernnya itu adalah untuk mendapatkan full size-nya kita harus mengeluarkan budget yang cukup besar. Jadi aku saranin untuk kalian yang mau coba parfum ini bisa beli vial dulu kayak ini yang masing-masing 2 milian. Kemudian kalau kalian benar-benar suka dan memutuskan untuk beli full size, kalian bisa nabung dulu, atau mungkin bisa mulai dari yang size travel size-nya dulu. Ada yang 11 mili. Nanti kalau misalnya memang sudah terkumpul uangnya, baru kalian beli yang full size-nya. Oke, selanjutnya kita akan review dari desainer parfumnya. Yang pertama kita akan review yang Guerlain dulu. Jadi di sini ada 2 varian dari Mon Guerlain. Yang pertama ada Eau de Toilette Bloom of Rose sama Eau de Parfum Florale. Sebetulnya dari kedua parfum ini itu DNA-nya hampir sama ya kalau menurut aku. Cuma ada sedikit perbedaan. Kalau untuk yang Eau de Toilette ini tuh dia lebih ringan wanginya, jadi kayak lebih fresh gitu. Sementara untuk yang Eau de Parfum Florale ini tuh lebih deep wanginya, tapi tetap seger sih menurut aku, jadi nggak terlalu berat untuk dipakai untuk kegiatan sehari-hari. Dan juga untuk yang Guerlain ini dia ukuran vialnya itu nggak sama dengan yang niche parfum tadi. Kalau tadi kan 2 mili, kalau ini hanya 0,7 mili.
Oke. Untuk notes-notesnya apa aja itu sebetulnya di sini agak sedikit dijelasin ya. Untuk yang eau de parfum itu ada vanilla sebagai base note-nya sama sandalwood. Kemudian untuk top notes-nya itu ada jasmine, juga ada lavender. Kemudian kalau untuk yang eau de toilette ini dia hampir sama sebetulnya, tetap pakai lavender, kemudian ada jasmine juga, tapi dia ada tambahan orange blossom dan rose-nya. Jadi untuk base notes-nya itu dia nggak ada vanilanya, makanya wanginya itu lebih fresh, lebih light, lebih bright gitu dibandingkan dengan yang eau de parfum ini. Cuman kalau menurut aku kedua parfum ini itu masih sangat-sangat cocok untuk digunakan sehari-hari, baik itu untuk kegiatan indoor maupun outdoor. Selanjutnya kita review untuk yang Moschino Toys 2 ini. Oke, ini super cute banget sih untuk botol aslinya. Dia gambarnya kayak beruang gitu dengan tulisan Moschino di tengahnya. Kalau untuk parfum ini dia banyaknya itu ada oke, di sini nggak ditulis ada berapa milinya, tapi yang jelas sepertinya sih sama dengan Montgerlang tadi, sekitar 0,7 milian karena memang hanya sedikit ini isinya. Kemudian untuk notesnya sendiri, di sini ada magnolia, ada Granny Smith apple, kemudian ada white currant, kemudian ada mandarin, jasmine, kemudian ada peony, musk, sandalwood, dan yang terakhir ada ambery woods. Ini tuh wanginya bener-bener seger banget. Ini itu tipikal yang soapy scent, jadi kayak memang wanginya tuh kayak kamu habis mandi, bener-bener yang seger banget. Wangi buah-buahan dicampur dengan wangi bunga-bunga yang memang dia fresh banget, white floral gitu. Kemudian untuk di bagian base notes-nya itu ada ambery woods dan sandalwoods yang kesannya itu bikin dia bener-bener fresh tapi agak sedikit manis dan ada sedikit woody-woody-nya gitu. Dan menurut aku ini tipikal parfum yang dia cocok banget untuk digunakan pada musim panas ya. Kalau kita lagi keringetan-keringetan gitu di luar, aku rasa sih ini cocok banget untuk kita pakai pada saat kita aktivitas di luar ruangan. Tapi sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga dia bisa dipakai untuk aktivitas yang di dalam ruangan, karena menurut aku wanginya cukup versatile juga sih. Oke, so segini aja dulu review dari aku untuk 5 parfum ini. Semoga bisa menginspirasi kalian supaya kalian bisa tahu nih kira-kira parfum mana yang bisa kalian pilih sebagai signature scentnya kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like channel aku sebagai bukti dukungan kalian terhadap review yang telah aku lakukan. Terima kasih and bye-bye.